Salam sehat untuk semuanya. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Jessica Madea Rama dengan NPM 200710789, kemudian Richard Brian Rafaelo dengan NPM 200710803, dan Nagia Sanjaya Bandaso dengan NPM 200710804 akan mempresentasikan tentang tempat wisata yang kami pilih, yaitu Seribu Batu Songgolangit. Informasi-informasi yang kami dapatkan dari pengalaman pribadi dan web-web yang ada di Google mengenai Seribu Batu Songgolangit ini, yaitu sebelum dijadikan tempat wisata, tempat ini hanyalah terdiri dari hutan pinus dan ribuan batu yang bersifat alami. Tempat wisata ini juga diberi nama Seribu Batu Songgolangit karena terdapat ratusan bahkan ribuan batu tersebut dan terdapat bukit yang seakan-akan merupakan tiang dari langit di Seribu Batu Songgolangit ini. Tempat wisata ini berada di bawah pengelolaan Koperasi Notowono dan dikelola oleh masyarakat Perdukuhan Sukarame. Dan tempat wisata ini ada salah satu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Maka ada biaya masuk sebesar Rp3.000, untuk biaya parkirnya motor Rp2.000, mobil Rp5.000, dan bis Rp20.000. Di tempat wisata ini terdapat banyak spot foto yang Instagramable yang bisa digunakan para wisatawan untuk berfoto-foto secara gratis. Dan ada kotak donasi untuk para wisatawan bisa memberikan secara sukarela untuk pengembangan spot-spot foto ini. Ini adalah gambar-gambar lain untuk spot-spot fotonya yang bisa dijadikan gambaran seperti apa spot-spot fotonya. Para wisatawan bisa menginap dengan Glamour Camping ini dengan biaya Rp500.000 per malam dan per kamarnya, yang bisa diisi 2-4 orang per kamarnya, dengan fasilitas tempat tidur, kamar mandi, sofa, TV, lemari, dan meja. Juga ada outbound yang terdiri dari Flying Fox yang bisa dicoba oleh para wisatawan dengan harga Rp15.000 per orangnya, dan climbing spot untuk para pemanjat dinding profesional. Fasilitas lainnya yang ada yaitu para wisatawan bisa menikmati menggunakan hammock. Kemudian tempat wisata ini juga bisa dijadikan tempat prewedding untuk pasangan yang ingin foto prewedding di tempat wisata ini dengan harga Rp200.000 dan plus biaya parkir. Selain itu, para wisatawan juga bisa mengunjungi tempat wisata yang berada di sekitar Seribu Batu Songgolangit ini menggunakan jeep yang disewa dengan harga Rp250.000 sampai Rp750.000. Semakin mahal harganya, semakin banyak tempat wisata yang dikunjungi. Dan jika wisatawan merasa lelah saat jalan-jalan, bisa duduk-duduk di tempat duduk yang sudah disediakan. Fasilitas lainnya yang ada yaitu kamar mandi, warung makan yang bisa dikunjungi para wisatawan jika ingin makan dan minum dengan harga yang terjangkau dan namun dengan menu yang terbatas. Dan yang terakhir, namun walaupun dari semua keindahan yang ada dari tempat wisata Seribu Batu Songgolangit, terdapat masalah yang cukup berat pada tempat wisata tersebut, dan namun dari semua keindahan tersebut kami menemukan adanya 3 kelemahan atau 3 masalah yang ada di tempat wisata Seribu Batu Songgolangit. 3 masalah tersebut adalah pada bagian keamanan, kenyamanan, dan juga kebersihan. Pada bagian keamanan, seperti yang kalian ketahui, tempat wisata ini adalah tempat hutan pinus. Oleh karena itu, untuk pemasangan keamanan akan cukup sulit, terutama untuk pemasangan CCTV, ataupun jika ada security yang menjaga tempat ini, akan cukup sulit untuk mereka untuk bisa mengcover atau melindungi semua area tempat wisata ini. Kemudian pada bagian kenyamanan, kurangnya fasilitas berupa tempat makan yang sedikit, kamar mandi yang sedikit, dan juga penerangan yang kurang. Kurangnya tempat-tempat
yang menjual makanan membuat para pengunjung akan kesulitan jika mereka kelaparan, mereka harus berjalan untuk mencari tempat makan. Untuk kamar mandi, jika mereka membutuhkan kamar mandi secepatnya, mereka harus cepat lari ke tempat kamar mandi tersebut. Dan karena tempat wisata ini buka hingga malam karena ada glamping camping, maka lampu penerangan yang kurang akan cukup membahayakan para pengunjung, terutama jika di depan mereka ada suatu barang seperti batu atau lainnya yang membuat mereka jatuh atau terluka. Kemudian kondisi jalan yang cukup jauh, ya juga berliku, yang menyulitkan para pengunjung untuk ke tempat wisata. Kemudian kondisi tanah di tempat wisata juga kurang rata sehingga ada kemungkinan pengunjung untuk jatuh. Kemudian kurangnya jalur untuk jalan dan penunjuk jalan, jadi para pengunjung tidak bisa mengeksplor tempat wisata yang cukup bebas, dan juga mereka akan kesulitan jika mereka tidak tahu mereka jalan ke mana. Kemudian karena tempat ini sangat terbuka karena di alam, sehingga butuh sekali tempat-tempat untuk berlindung dari hujan. Kemudian pada bagian kebersihan, tempat wisata ini kurang pada tempat pembuangan sampah, sehingga kebanyakan sampah-sampah masih dibuang di sekitar dekat-dekat pohon sehingga merusak alam. Kemudian sampah-sampah yang tersebut juga belum ada orang yang mengolahnya, sehingga hanya dibuang begitu saja. Selanjutnya, ini adalah denah atau peta wilayah dari hutan tempat wisata Seribu Batu Songgolangit. Bisa dilihat Seribu Batu Songgolangit itu disekitari oleh banyak tempat wisata lain, sehingga jalur jeep untuk yang disewa cukup banyak. Kemudian ini jarak tempat wisata dari titik 0, bisa dilihat itu hampir 23 km, jadi cukup jauh. Dan bagian bawah sini jalannya cukup berliku. Kemudian rencana kasa perubahan yang sekaligus akan menjadi potensi yang bisa dikembangkan di tempat wisata ini adalah menambahkan fasilitas yang lebih banyak, terutama pada tempat makan, toilet, tempat sampah, dan tempat untuk mengolah sampah itu sendiri. Kemudian tidak lupa untuk memberikan papan petunjuk arah agar para pengunjung tidak tersesat. Kemudian menambahkan tempat penerangan terutama pada bagian glamour camping. Ini adalah referensi yang kami ingin kembangkan, yaitu menambahkan beberapa tempat makan di sekitar hutan seperti yang di atas. Kemudian untuk bagian malam bisa ditambahkan seperti tempat food court, sehingga pengunjung bisa berkumpul dan ngobrol di sana. Kemudian tempat menyewa alat barbecue, sehingga para pengunjung tidak perlu repot-repot untuk membawa arang dan tempat barbecue mereka sendiri. Nanti untuk tempat penyewaan bisa ditaruh di dekat glamour camping yang menyediakan tempat alat barbecue dan kemudian untuk arang agar para pengunjung tidak perlu membawa sendiri. Dan juga tempat penyewaan alat barbecue juga akan mengurus arang yang sudah digunakan setelah alat barbecue ini digunakan. Kemudian untuk menambah penerangan dan penunjuk jalan di sekitaran tempat wisata, jadi bisa dilihat kami menambahkan lampu penerangan yang cukup banyak seperti ini, yang benar-benar agar tempat wisata ini lebih menarik dan lebih terkesan alam. Kemudian untuk pada bagian bawah ini akan ditaruh di sekitaran jalan, sekitar jalan, agar para pengunjung bisa melihat apa yang ada di depan mereka. Kemudian menambahkan penunjuk jalan dan juga penerangan yang cukup banyak di sekitar glamour camping. Kemudian menambahkan spot-spot yang lebih seru pada outbound. Beberapa yang ingin kami tambahkan adalah jembatan kayu, jembatan ban, kemudian ini untuk melatih keseimbangan, ini juga, dan juga ATV di tempat tertentu, yang tentunya akan kami buatkan jalan khusus sehingga tidak merusak alam secara langsung.
Membangun tempat sampah dan pengolahan sampah. Mengapa berencana menambahkan tempat sampah dan pengolahan sampah? Karena urusan sampah wisata jika dia dikelola dengan baik, berpotensi merusak lingkungan. Kerjasama berbagai pihak sangat penting dilakukan dalam hal menangani sampah wisata. Pengelola wisata dan pemerintah wajib mengelola sampah wisata. Sedangkan wisatawan dan warga setempat untuk mengelola sampah pada tempatnya harus lebih lengkap. Pada gambar ini kami mencantumkan insinerator yang berwarna biru itu merupakan pengolahan sampah beratur tinggi yang didefinisikan sebagai pengolahan terlar. Insinerator sampah ini mengubah sampah menjadi api. Gas sisa hasil pembakaran, partikulat, dan panas. Gas yang dihasilkan itu harus dibersihkan dari polutan sebelum dilepas ke atmosfer. Menambahkan dan mengupgrade kamar mandi. Kami menambahkan dan mengupgrade kamar mandi pada tempat wisata ini. Pada gambar, kami tambah warna biru untuk kami menambahkan dan mengupgrade kamar mandi di daerah sekitar tempat wisata. Jadi ini merupakan toilet ini. Sedangkan kamar mandi yang terlihat mewah ini kami upgrade di Glamour Camping karena namanya Glamour Camping itu berarti kita camping mewah. Untuk itu kami upgrade sehingga baik yang tinggal di sana bisa puas untuk tinggal di Glamour Camping Batu Songgolangi. Kami juga menambahkan tempat untuk berlindung karena menurut kami di Batu Songgolangi masih kurang untuk tempat berlindung dari hujan maupun panas. Untuk itu kami memilih rumah Joglo untuk dibangun sebagai tempat berlindung karena selain kegunaan tempat berlindung, rumah Joglo bisa juga digunakan sebagai aktivitas formal seperti pertemuan, tempat pembelajaran seni, wayang kulit, dan tarian, serta upacara adat. Target yang kami capai adalah peningkatan ekonomi. Melalui industri pariwisata, perekonomian negara dapat meningkat seperti devisa negara, pendapatan masyarakat dalam lapangan pekerjaan bertambah, dan adanya kesempatan usaha sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selain itu, target yang kami mencapai yaitu menjadi tempat wisata yang lebih menarik dan nyaman, karena Batu Songgolangi sangat berpotensi menjadi tempat wisata yang bagus dan terkenal. Berikut gambar referensi kami, yaitu ada lampu tangan, terdapat food court, dan toilet yang kami akan upgrade seperti apa arah mana penunjuk jalan. Dan juga memiliki beberapa referensi, yaitu pengadaan ETV, lampu utama, pembakaran barbecue, dan juga seperti foto baru di atas pohon. Kesimpulan kami, tempat wisata ini masih membutuhkan pengembangan agar menjadi tempat wisata yang lebih seru, nyaman, dan menarik bagi wisatawan. Karena menurut kami, sarana semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian dalam hal ini sektor wisata dapat berjalan sedemikian rupa sehingga dapat menggunakan manusia untuk menjadikan ngajak materi berperan dalam sarana kepariwisataan di Batu Songgolangi ini dan memberikan pelayanan yang baik bagi setiap pengunjung. Saran kami ialah mendapatkan solusi pengembangan dari masalah yang kami temukan, karena menurut kami solusi kami sudah tepat dan hanya perlu realisasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Berikut sumber-sumber kami yang menjadi referensi kami dalam mengembangkan ide-ide dan potensi yang kami akan kembangkan. Demikian dari kami. Terima kasih.